Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan, ilmu mengkaji nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai dasar ilmu pengembangan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Malia Usna dengan NPM 241303-2001. Saya Delcia Novalina dengan NPM 241303-2002. Saya Nurul Mardia dengan NPM 241303-2011. Saya Yuni Kawati dengan NPM 2413-03-2014. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi pedoman kehidupan bernegara. Tidak hanya dalam bidang sosial dan politik, tetapi Pancasila juga menjadi landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih jauh, mari kita simak mengenai pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yakni alima yang berarti pengetahuan, yang jika diekuivalenkan ke dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yakni scio atau scire yang berarti pengetahuan. Jadi, ilmu adalah pengetahuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Sedangkan menurut Budi Sutrisna, istilah ilmu merupakan salah satu istilah yang memiliki peroyohan arti. Oleh karena itu, para ahli dan ilmuwan memiliki sudut pandang yang berbeda. Bisa sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, bisa juga dilihat dari sudut pandang metode atau aktivitas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Teman-teman, Pancasila bukan hanya sekedar menjadi dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Pengertian Pancasila itu bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan, akan tetapi dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering kita sebut iptek itu haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek itu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, yaitu mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, yaitu bahwa iptek itu berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu dapat kita telusuri dalam hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang seiring dengan perkembangan iptek dapat menimbulkan perbedaan cara pandang manusia terhadap kehidupan. Maka dari itu, hal ini perlu kita renungkan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya yaitu dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup, yang dimana dapat membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menyangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia.
Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lain-lain di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lainnya dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan akan bencana. Lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewahan. Solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Mungkin itu materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Hakikat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Prof. Wahyudi Setiawan dalam Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2006. Dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujiannya akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujian adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis sebagaimana dikemukakan Noto Nagoro yaitu terdiri atas jiwa dan raga. Susunan kodrat, makhluk individu dan sosial, sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom, kedudukan kodrat. Memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memberikan arahan atas kerakyatan, asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam memanajemen keputusan, baik tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan menghasilkan yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu
diusahakan tidak terjadinya jurang gap kesejahteraan di antara bangsa. Indonesia ilmuwan dan Baik, saya akan menjelaskan mengenai nilai dan implikasi atau akibat dari pengembangan ilmu yang didasarkan oleh sila-sila Pancasila. Ada 5 hal yang akan saya bahas di subbab kali ini, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan dalam pengembangan ilmu. Pada Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pentingnya keyakinan dan spiritualitas dalam kehidupan. Hal ini mendorong para ilmuwan untuk mengakui adanya dimensi spiritual dan moral dalam penelitian mereka. Nah, ini berperan dengan adanya etika penelitian yang menjamin bahwa suatu penelitian dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh para ilmuwan dan mematuhi norma-norma etika yang ada. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan dalam pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan martabat individu. Hal ini berperan dalam menjamin bahwa hasil penelitian memberikan manfaat dan tidak merugikan suatu kelompok atau individu. Baik, untuk yang ketiga yaitu nilai persatuan dalam pengembangan ilmu. Dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kesatuan dan integrasi dalam masyarakat yang membangun kolaborasi antar disiplin dan kepentingan nasional, di mana nilai tersebut mendorong penelitian yang mendukung kepentingan dan kemajuan bangsa. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan dalam pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan prinsip demokrasi dan juga partisipasi. Hal ini melibatkan partisipasi publik serta transparansi di mana nilai tersebut menjaga keterbukaan dalam publikasi hasil penelitian dan pengembangan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu nilai keadilan dalam pengembangan ilmu. Dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan mengenai pemerataan dan juga keadilan, di mana kita dapat memperoleh akses yang adil sehingga menjamin akses yang setara terhadap hasil penelitian dan teknologi, serta distribusi manfaat yang memastikan bahwa hasil penelitian bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang mungkin muncul dalam penerapan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Seperti yang kita ketahui, di era pengembangan ilmu atau yang biasa kita sebut dengan globalisasi, informasi dapat diakses dengan cara yang sangat mudah. Dengan media dan juga teknologi yang semakin canggih, informasinya menjadi lebih efektif dan juga lebih mudah diakses dari sebelumnya. Berbagai budaya, informasi, berita, ideologi dari luar itu dapat masuk ke Indonesia dengan mudahnya. Salah satu ideologi yang masuk di Indonesia yaitu ideologi liberalisme. Liberalisme ini sendiri merupakan ideologi yang menekankan kepada kebebasan individu, di mana ini memberi dampak positif berupa meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hak asasi manusia dan juga untuk toleransi. Nah, namun dalam praktiknya liberalisme ini sendiri juga banyak sekali membawa dampak negatif yang tidak sesuai dengan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Salah satunya yaitu mengenai pengikisan nilai budaya dan juga agama. Seperti yang kita ketahui, budaya Indonesia ini tadinya orangnya itu selalu berpakaian sopan, rapi, tertutup. Nah, ketika liberalisme ini masuk ke Indonesia, banyak orang yang mulai berperilaku kebarat-baratan.
Sebagai contoh ya, ketika di pantai ada wisatawan yang hanya menggunakan bikini, atau di Indonesia jika menggunakan pakaian seperti itu sangat tabu atau sangat tidak sopan. Nah, yang kedua, contohnya kita ambil dari kebebasan yang diberikan oleh ideologi liberalisme ini. Nah, di ideologi liberalisme ini banyak sekali negara barat yang memperbolehkan pernikahan sesama jenis, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila yang berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Mengapa? Karena hal tersebut bertentangan dengan agama. Di agama manapun tidak ada yang mendukung mengenai komunitas LGBT ini. Ya, dimana budaya mengenai berpakaian terbuka dan LGBT ini kan baru masuk ketika liberalisme ini masuk ke Indonesia. Maka dari itu kita harus pintar untuk memfilter apa yang dapat kita contoh dan apa yang tidak boleh kita contoh dari informasi-informasi yang masuk, budaya-budaya yang masuk, dan ideologi-ideologi yang masuk. Ya, sekiranya itu saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman ideologi dan moral tidak hanya mengatur kehidupan sosial dan politik, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Peran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menurut saya sangat berpengaruh dengan keadaan di NKRI. Oleh karena itu, kita harus dapat memanfaatkan pengetahuan agar memberi manfaat bagi semua orang, bukannya merugikan bangsa dan negara. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.